Perkenalkan, nama saya Prameswati. Saya merupakan moderator dalam Zoom pada malam ini untuk mewawancari Kak Adit untuk tugas kita untuk UAS. Saya izin memperkenalkan teman-teman saya, Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Kayla Dinar dari Universitas Diponegoro, jurusan Informasi dan Humas. Perkenalkan, aku Nabil Ikhlas Karim dari Universitas Diponegoro, jurusan Informasi dan Humas. Halo, halo, halo. Halo Kak, perkenalkan nama aku Danendra Razan dari Universitas Diponegoro, Prodi Informasi dan Humas. Halo, Danendra. Halo Kak, perkenalkan nama aku Muhammad Raffi Pramudia dari Universitas Diponegoro dari Prodi Informasi dan Humas juga. Oke, salam kenal semuanya. Sekian untuk perkenalan dari kelompok kami. Bolehkah Kak Aditya memperkenalkan dirinya dan sedikit menceritakan tentang latar belakang Kak Adit, kurang lebih seperti itu, yang sedang dijelaskan. Sip, thank you so much teman-teman mahasiswa dari FIPIK ya, Vokasi UTIP Ilmu Komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aditya Hamdani, bisa dipanggil Adit. Aku udah kaget banget dari Prames ya, dari MIJ gitu ya, tentang PR. Sebelumnya aku konsentrasi, waktu itu nggak ada konsentrasi PR, jadi generalis teman-teman. Jadi benar-benar kayak kita tuh diminta mau jurnalistik, mau PR, marketing, seperti itu dibebasin. Nah, akhirnya aku tertarik ke PR ini gitu. Sekarang aku di PR kurang lebih 2 tahun di NGO, 2 tahunnya itu sebagai full time freelance yang handle klien. Jadi mostly sih sekarang freelance dan sebagai klien. Cuman belum ada badan entity ya, belum ada entity kayak perusahaannya apa, karena mostly masih enak banget lah freelance kayak gini gitu. Jadi belum ada urgent untuk bikin company dan sebagainya. Jadi kayak masih itu. Salam kenal ya semua. Oke, terima kasih banyak Kak Aditya atas perkenalannya. Kita langsung saja masuk ke topiknya yang akan ditanya oleh teman-teman. Sekitar ada 5 pertanyaan ya Kak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, aku bakal tanya tentang pekerjaan, maksudnya kayak job desk Kak Aditya selama menjadi PR tuh bagaimana, bisa diceritakan, tapi lebih ke langsung kayak poin-poinnya aja sih Kak, seperti itu. Terima kasih Kak Adit. Oke, langsung poin-poinnya aja ya. Thank you. Untuk PR sendiri, aku ngerjainnya di PR, digital PR kebetulan sekarang. Pertama, itu ngerjain press release udah pasti. Itu press release udah mutlak ya. Kalian development press release. Terus yang kedua adalah distribution press release itu sendiri. Jadi setelah kalian buat, kalian distribute ke media-media. Terus yang ketiga, itu kita handling KOL, Key Opinion Leader. Jadi sekarang ini digital PR udah shifting banget. Kalau dulu kan memang lebih ke kayak ada koran dan sebagainya, tapi sekarang selain daripada itu, aku juga handle media-media online, media-media relation dengan berbagai media yang emang udah established secara online munculnya gitu. Kayak misalnya homeless media atau media seperti Jakarta Go, Vokatif, yang seperti itulah gitu. Terus selain itu handle crisis management. Crisis management ini kalau dibutuhkan nanti sama perusahaan ya. Kalau perusahaan tiba-tiba ada masalah, problem, itu aku crisis management. Dan yang terakhir adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi kalau ada klien yang minta ke aku untuk dibuatkan CSR-nya, itu aku creating campaign-nya, dimulai dari teaser sampai amplify itu seperti apa. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Job desk. Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya bakal ditanya oleh teman saya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, perjalanan Kakak menjadi PR tuh gimana sih Kak? Mungkin segitu ya pertanyaan dari aku Kak. Oke, oke. Kalau perjalanan sebenarnya lebih ke pertama line aja kali ya dengan jurusan dari ilmu komunikasi. Terus yang kedua, waktu itu sempat ikut NGO, Yayasan Pemuda Setara Indonesia, masuk juga sebagai co-director PR-nya juga. Lanjut lagi sekarang jadi full time freelance, itu tuh sebenarnya networking ya, baik networking, makanya teman-teman harus jaga banget networking teman-teman, supaya siapa tahu dapat proyekan dari situ.
Nah, sekarang sebenarnya jadi full time freelance di PR ya, di PR dan handle beberapa klien kayak banking, FFCG belum, banking, F&B, terus kemudian lifestyle juga, dan contact center juga gitu. Jadi mostly ya sekitar itulah. Jadi perjalananku sebenarnya berawal dari kuliah, magang, terus di NGO lanjut ke full time freelance ini teman-teman. Itu. By the way, kalau aku suaranya udah jelas, kasih tahu ya. Oke Kak, aku izin nanya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tantangan pekerjaan nih, Kak. Kayak apa sih tantangan pekerjaan terbesar yang Kak Adit hadapi saat melakukan pekerjaan sebagai seorang PR gitu, Kak? Terima kasih. Thank you. Tantangan terbesar sebenarnya lebih kepada handle krisis itu sendiri. Kadang kalau kita lihat krisis itu kan suka susah ngebedain mana isu, mana yang krisis beneran gitu. Nah kadang kita tuh suka bingung ini udah masuk krisis atau masih isu gitu. Yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya di teori gampang untuk kita pelajari, tapi kalau misalnya praktek kadang kita harus hati-hati banget saat shifting strateginya sih gitu. Ini tuh udah masuk isu atau sudah masuk krisis itu tuh yang lumayan challenging banget, dan sekarang kan digital informasi itu bebas banget gitu, dan itu yang kemudian jadi tantangan saat kita bikin uh, saat kita handle klien itu tuh nggak bisa ditebak teman-teman, nggak bisa ditebak kalau ada krisis dan sebagainya di zaman digital ini ya. Jadi kayak opini publik tuh mempengaruhi. Nah itu sih tantangannya itu sebenarnya sejauh ini tuh tantangan terbesar yang menurut aku tuh aku suka was-was banget karena aku kan ada ini sambil cerita ya Bang, ya. Jadi aku kan ada klien F&B. F&B itu sekarang banyak banget kasus-kasusnya, kayak kalau teman-teman tahu misalnya donat yang tiba-tiba ada tikus, terus bakso apung yang katanya ada babinya gitu atau kerupuk babinya, terus ada juga selain bakso apung itu terakhir apa ya, yang sekbol kalau teman-teman tahu, yang ada cucian piring di kamar mandi toilet. Nah itu tuh sebenarnya termasuk krisis PR yang lumayan jadi challenging karena sekarang kan zamannya viral gitu. Nah itu yang aku deg-degan banget since aku megang F&B, jadi aku sangat-sangat menjaga supaya ya produksi ataupun store-store tetap kualitasnya terjamin sih, itu preventifnya. Tapi yang tantangan terbesar adalah handle krisis itu. Baik, Kak, saya izin menanyakan pertanyaan selanjutnya. Jadi menurut Kakak nih, hal yang sedang Kakak lakuin sekarang yaitu menjadi digital PR kan ya? Itu tuh gimana untuk peluang ke depannya? Misalnya kayak untuk jangka ke depannya tuh bakal hal yang sedang Kakak lakuin ini tuh bakal tergantikan oleh AI gitu atau gimana, Kak? Terima kasih. Thank you. Oke, dan sebenarnya kalau tergantikan oleh AI sih, kayaknya aku nggak bisa ramal kayak gimana ya. Cuman ada AI yang bisa distribute press release secara automatically, tapi menurutku itu belum ada sense of humanity-nya. Gitu, itu pertama. Terus yang kedua, sebenarnya dengan adanya AI justru ini mempermudah tugas-tugas PR untuk berdampingan. Entah itu kamu misalnya kalau ada ide-ide terkait campaign ataupun bikin press release, itu tuh AI itu sebenarnya membantu kita untuk brainstorming teman-teman. Jadi so far untuk sekarang ini menurutku 2 sampai 3 tahun ke depan tuh sebenarnya kita masih bisa berdampingan dengan AI. Tapi nggak tahu ya apakah nanti ya di yang akan datang pun apakah ada AI yang bisa sense of humanity-nya menyamai manusia, nggak tahu. Tapi so far sih ada PR tools yang mirip dengan AI yang bisa langsung distribute ke jurnalis, tapi itu menurut aku belum ada sense of humanity dan masih ngasal gitu. Jadi tetap aja PR tuh sebenarnya nggak tergantikan. Apalagi ada krisis dan lain-lain, itu sebenarnya butuh banget PR gitu.
Jadi masih butuh orang ya. Berarti justru di era digital seperti ini tuh sangat terbantu ya Kak oleh adanya AI gitu. Betul, sangat terbantu oleh adanya AI. Dan justru ini tuh PR tuh sebenarnya nggak akan terganti karena ya itu tadi kayak teman-teman tuh untuk step up crisis, terus juga press release dan lain-lain itu tuh sebenarnya nggak bisa kita otomatis by AI sekaligus, tetap harus ada sentuhan manusia. Gitu. Jadi kayak tenang aja guys, kalian teman-teman PR tetap deh. Baik, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya izin bertanya, Kak. Dari Kakak nih, tips and trik serta kesan menjadi PR itu gimana sih, Kak? Oke, tips and triknya dulu ya. Tips and trik. Karena tadi pertanyaan dari Danendra itu sebenarnya bisa nggak sih diganti AI, PR, atau 3 tahun ke depan kayak gimana? Tips pertama adalah kita harus punya critical thinking yang baik sih. Kita harus bisa argue saat klien atau bos kita bilang enggak, tapi sebenarnya menurut kita tuh itu salah gitu ya. Intinya gini, teman-teman pertama critical thinking, terus kedua teman-teman harus bisa argue argumen dengan klien ataupun siapapun. Teman-teman harus punya pandangan yang bold sebagai PR gitu. Karena kadang kalau misalnya di lapangannya PR tuh ada beberapa PR yang disetir gitu, disetir sama bosnya, disetir sama kliennya. Once teman-teman jadi PR, menurut aku teman-teman harus punya critical thinking. Nah, oke, kalau menurut hati teman-teman itu enggak ya enggak. Nah, itu yang membedakan PR yang emang gampang di-steer sama PR yang gak gampang di-steer. Ya, jadi critical thinking teman-teman harus oke. Terus tips yang kedua adalah teman-teman kalau nanti ke lapangan harus bisa media relation dengan jurnalis-jurnalis, dengan homeless media, dengan new media tuh teman-teman harus akrab. Karena setelah teman-teman akrab dengan media-media atau jurnalis itu tuh akan mempermudah teman-teman kalau teman-teman ada acara, kalau teman-teman nanti tiba-tiba ada krisis, teman-teman bisa langsung kontak jurnalisnya secara direct. Jadi nggak perlu kemana-mana dulu. Jadi teman-teman misalnya punya kontak Tribun News, ya udah kayak teman-teman kontak yang berhubungan. Terus yang ketiga, itu tuh sebenarnya untuk jadi PR, selain critical thinking, media relation, terus juga teman-teman harus up to date gitu ya, harus up to date. Karena kenapa? Sebenarnya untuk jadi PR itu teman-teman harus tahu condition, current condition, terus teman-teman tuh harus bisa catch up dengan perkembangan yang ada. Once teman-teman ngobrol sama klien, itu teman-teman bisa nyambung kemana aja. Dalam artian gini, PR itu memang kayak aku misalnya handle banking, tapi di banking itu ada beberapa apa ya namanya itu bersinggungan dengan bidang-bidang lain. Nah itu sebagai PR tuh harus catch up dengan berbagai bidang gitu. Jadi yang membedakan dengan yang lain adalah teman-teman bisa catch up dengan beberapa bidang, dengan beberapa news perkembangan saat ini. Itu tuh sangat berguna banget untuk PR. Jadi PR tuh harus bisa ditanyain sekarang tuh lagi musimnya apa dan lain-lain. Itu PR tuh harus bisa sudah. Gitu. Terus kesannya, ikutan nggak? Aman ya? Oke. Terus kesan. Oke. Terus kesan. Kalau kesan jadi PR sebenarnya seru banget menurutku ya. Ini adalah impian aku sebagai PR. Dan akhirnya ya walaupun aku sebenarnya belum terlalu lama. Kalau yang lama tuh udah 10 tahun itu tuh udah lama. Tapi walaupun aku belum terlalu lama, tapi aku sangat enjoy banget sebagai PR. Mungkin karena faktor kliennya yang baik-baik kali ya. Gitu. Tapi so far sih enjoy kesannya. Terus yang kedua, jadi banyak teman relasi gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngobrol dengan jurnalis itu kan sebenarnya zaman sekarang kita tuh semua bisa jadi jurnalis. Tapi once kita kenalan sama jurnalis atau media yang prominent, itu tuh kita bisa punya info-info dari ring satu kayak gimana. Terus tuh media-media landscape-nya tuh sekarang lagi kayak apa, itu tuh sebenarnya yang bikin aku bisa menjual ke klien-klien kira-kira dia tuh butuhnya A, B, C gitu sih. Sana tuh seru sih. Sejujurnya seru. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Nah, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang
sudah kami sampaikan, Kak. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih, sangat-sangat terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari kita. Tetapi kami boleh tahu nggak sekarang Kak Adit ini sedang kan Kak Adit ini kalau nggak salah tadi menjadi PR freelance ya. Kalau boleh tahu ya Kak, sekarang Kak Adit lagi memegang kayak contoh PR-nya yang di mana gitu Kak, kayak gitu. Boleh, boleh. Sekarang aku megang PR-nya Haus. Kalian tahu minuman Haus? Ya, itu aku Oh, PR. Iya, kebetulan hari ini kita PR-nya salah satu timku ke Magelang ketemu dengan Pak Sudhanji kalau teman mau. Ya, jadi kayak itu salah satu PR-ku kita. Haus, terus kedua Transkosmos Indonesia. Transkosmos Indonesia itu kontak center, kayak perusahaan kontak center digital marketing lah. Transkosmos Indonesia kedua, terus ketiga Bank Ina. Keempat itu selain Bank Ina ada Auto Digital. Auto Digital tuh payment lah kalau teman-teman tahu payment dan Auto Digital, Bank Ina, harus Transkosmos, terus lagi megang pernah megang Sailendra Capital. Sailendra Capital itu jadi produk reksadana. Sailendra Capital, terus makan, terus lagi makan. Kalau teman-teman tahu Biznet, itu juga pernah aku pegang. Di sini nggak perlu sebutin semua kan. Ayo bantu juga pernah pegang jadi itu sih, cuman mostly kalau sekarang megangnya dikit sih, lebih ke Haus, Transkosmos, Bank Ina, Auto Digital, sama pitching itu masih ada pitching kayak Kacamataku, PCFTku, terus OCBC Syariah, sama ya lingkaran.co. Lingkaran.co udah megang sih nanti eventnya tanggal 7 Desember. Itu sih guys sebenarnya. Belum terlalu banyak ya karena aku starting baru 2023 gitu. Jadi itu klien-kliennya baru segini. Wow, oke Kak, sangat keren ya Kak bagi kita yang mahasiswa semester 1 ini mendengarnya. Gak apa guys, kalian bisa lebih nanti. Oke, menurut saya sudah selesai juga pertanyaan Kak dari kami Kak. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Aditya yang sudah mau menerima kami untuk kami wawancarai. Sebelumnya kita udah menghubungi Kak Adit via TikTok, cuman sepertinya di TikTok banyak DM masuk kali ya Kak. Habis itu saya berpikir untuk nge-DM Kak Adit di Instagram. Dan mohon maaf banget. Iya betul. Sorry Nah, aku karena nggak pernah apa, lihat DM. Kami juga meminta maaf karena kita kayak minta agak cepat diburu-buru karena kita kemarin sebenarnya udah dapat Kak, tetapi sayangnya kakaknya sudah tidak bisa dihubungin lagi. Nah, Oh ya kebetulan ampun. ketemu Kak Adit seperti itu. Terima kasih banyak ya Kak. Lalu apa lagi ya? Kayak ya itu Enggak, sih. aku izin ini. Sebenarnya guys, kalau misalnya nggak dibalas atau itu, kalian jangan baper ya. Terus cari yang lain aja. Karena mungkin dia lagi sibuk atau apa. Oke Kak, sekian Kak dari kami. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya Kak atas salah kita yang ngomong atau bagaimana gitu Kak. Terima kasih banyak atas ilmunya dan experience yang sudah diceritakan kepada kami Kak. Seperti itu. Sama-sama guys. BTW aku mau nanya dong. Yang boleh. klien itu nggak kalian post kan ya? Enggak sih Kak, cuman kita mau izin meminta dokumentasi. Sebenarnya tadi kita mau upload di ini sih Kak di story Instagram, tapi kalau Kak Adit tidak berkenan juga tidak apa-apa Kak. Gak apa-apa banget, cuman I think pas bagian klien mungkin boleh di cut atau jangan di post. Tapi kalau misalnya untuk tugas kampus sih oke. Cuman di sosial media kalau klien sih jangan ya. Untuk yang videonya aman kok Kak. Kita cuma disuruh mengumpulkan mengumpulkan di dosennya aja, tidak di-share tidak di-share di sosial media. Tapi kita izin meminta dokumentasi aja nanti yang bakal di-share di sosial media Kak. Boleh, tag aku ya.
Oke, Kak. Izin screenshot ya. Teman-teman persiapan Oke, ya. bentar, aku pengen ganti, bentar, pengen Oke. ganti background. Kayaknya Oke, Kak. backgroundnya jelek. Kayak gini aja deh, kalau nggak pakai background. Oke, Kak. Let's go. 1, Gimana nih? 2, 3. Ulang, Kak. 1, Oh, ulang. 2, 3. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi, Kak. Ganti gaya lagi. Mana ya? Vokasi, Kak. Vokasi, Kak. Gini, Kak. Oh, vokasi gimana vokasi? Oke. Gini. 1, 2, 3. Sudah. Oke, sip. Kalau gitu. Dari kami ya Kak Aditya, terima kasih banyak. Sangat-sangat terima kasih Kak sudah menolong kami untuk tugas kelas. Sama. Good luck ya guys. Semoga nilainya bagus. Salam buat Amin. dosennya. Oke Kak, Oke, terima kasih terima Kak kasih, Adit. Kak. Terima kasih Kak Adit. Bye. Terima kasih, Kak Adit. Iya Kak. Terima kasih, Sekali. Kak.